Langit mendung menggantung di atas pasar Bojong, Cianjur. Angin membawa bau anyir keringat dan ketakutan dari lorong-lorong pasar yang sempit dan pengap. Pedagang-pedagang kecil berjualan dengan wajah cemas, mata mereka terus menatap ke ujung lorong utama tempat seorang pria bertubuh besar sedang berjalan dengan dada membusung. Itulah Gugun Palung, preman paling ditakuti di Cianjur Selatan. Namanya jadi momok yang tak pernah bisa hilang dari bibir pedagang. Ia bukan sekadar tukang pala, tapi penguasa pasar yang tak segan menghajar siapa saja yang menolak bayar uang keamanan. Dengan tangan kanan menggenggam pentungan kayu berukir kepala macan, Gugun melangkah diikuti 3 anak buahnya, Ujang, Bedul, dan Endi. Mereka seperti anjing-anjing liar yang hanya tahu menggonggong dan menerkam. Satu persatu lapak didatangi, dan para pedagang menyerahkan lembaran uang lusuh tanpa berani menatap mata Gugun. Tak ada yang berani melawan. Sudah banyak yang tangannya patah, gerobaknya dibakar, atau dagangannya disiram solar jika menentang. Di salah satu sudut pasar yang mulai lapuk oleh waktu, seorang pemuda tampak tengah membongkar muatan dari gerobak kayu. Ia mengenakan kaos lengan panjang hitam pudar dan celana bahan yang sederhana. Gerobaknya berisi perabot rumah tangga dari rotan dan kayu jati. Ia tampak asing, belum pernah terlihat sebelumnya. Namanya Raka, tatapannya tenang, gerak-geriknya pelan namun penuh perhitungan. Seolah ia tahu betul apa yang ia lakukan dan tidak sedikit pun takut pada situasi di sekitarnya. Gugun melihat Raka dari kejauhan. Wajahnya langsung berubah masam. Lihat tuh bocah, datang-datang buka lapak, nggak laporan dulu sama kita, gumamnya geram. Ia tak suka ada pendatang yang tak minta izin darinya. Pasar Bojong adalah wilayah kekuasaannya. Siapapun yang masuk harus takluk. Ujang, Bedul, ajak ngobrol tuh anak. Ujang dan Bedul segera mendekat. Mereka berdiri di depan gerobak Raka, menatap sinis. Baru nyampe udah buka dagangan aja, Bang. Di sini mah ada aturan, Dek. Mau dagang selamat, bayar dululah. Uang keamanan, tahu, kata Bedul sambil menyeringai. Tapi yang mereka hadapi bukan pemuda biasa. Raka hanya menatap mereka tanpa emosi, suaranya pelan namun tegas, saya tidak takut. Saya hanya ingin berdagang dengan tenang. Tidak ada hukum yang mewajibkan saya bayar pada preman. Perkataan itu membuat Bedul melotot, merasa dihina. Tapi sebelum ia sempat memukul, Raka menatapnya dengan mata tajam bagai sembilu. Ada hawa aneh memancar dari pemuda itu, membuat Ujang tanpa sadar melangkah mundur. Bedul merasakan bulu kuduknya meremang, entah mengapa. Waspada, Bedul, bocah ini bukan bocah biasa, bisik Ujang lirih. Tapi harga diri mereka sebagai anak buah Gugun membuat mereka tidak bisa mundur begitu saja. Ketika Bedul hendak mendorong Raka, tiba-tiba tangan Raka bergerak cepat menangkap lengannya. Dalam sekejap, Bedul terhuyung, dan tubuhnya terjerembab ke tanah. Raka belum menyerang, ia hanya memperingatkan. Jangan ganggu saya, ucapnya pelan. Suara itu lebih dingin dari angin gunung. Ujang menarik Bedul menjauh, dan mereka berdua lari kembali ke Gugun. Wajah Gugun memerah, matanya menyala penuh amarah. Siapa tuh bocah sialan? Geramnya. Pasar seolah membeku. Para pedagang saling berbisik, ada yang terkejut, ada pula yang tersenyum diam-diam. Sudah lama mereka berharap ada yang berani melawan Gugun Palung. Namun tak satu pun dari mereka tahu, pemuda perabot yang pendiam itu, menyimpan ilmu ajian kuno yang mampu mengguncang langit Cianjur, ajian Tapak Sewu. Kemarahan Gugun Palung membuncah bak bara yang disiram minyak tanah. Ujang dan Bedul yang kembali dengan wajah babak belur menjadi bahan pelampiasan. Di tengah kerumunan pasar yang mendadak senyap, Gugun menggebrak meja dagangan tukang buah, membuat apel-apel bergelimpangan di tanah. Bocah itu nyentuh anak buah gue. Di pasar gue sendiri, teriaknya, suara parau dan penuh racun. Para pedagang hanya bisa menunduk, tak satu pun berani bersuara. Mereka tahu, bila Gugun sudah murka, tak ada yang bisa menghentikannya, kecuali mungkin, bocah yang baru datang itu. Sementara itu, di sisi timur pasar, Raka duduk bersila di belakang gerobaknya. Ia sedang merapikan sapu lidi dan rak gantung dari bambu. Gerakannya tenang, tak seperti seseorang yang baru saja membuat preman pasar tersungkur. Tapi jauh di balik ketenangan wajahnya, ada detak waspada. Ia tahu betul, pria seperti Gugun Palung tak akan membiarkan dirinya begitu saja. Mereka akan datang lagi, dan kali ini tidak hanya 2 orang, gumamnya lirih. Raka memejamkan mata sejenak, menarik napas panjang.
Ingatannya melayang ke sebuah malam berkabut di lereng Gunung Gede, di mana sang guru, Mbah Karso, menurunkan ilmu terakhir yang dititipkan oleh para leluhur. Raka, ingat, ajian Tapak Sewu bukan untuk pamer kekuatan. Ia diturunkan hanya untuk menjaga keadilan. Jangan sekali-kali kau gunakan karena amarah, pesan sang guru, suaranya bergetar oleh usia dan kebijaksanaan. Raka menggenggam pesan itu erat di hatinya. Tapi saat ini, situasi Pasar Bojong nyaris melampaui batas. Sore menjelang, awan gelap makin menggantung, seolah langit pun menahan nafas menanti pecahnya pertarungan. Gugun melangkah sendiri menuju lapak Raka. Kali ini tanpa anak buah, hanya dengan tongkat kayu dan dendam membara di matanya. Orang-orang mulai mengintip dari balik lapak, dari sela-sela kain, bahkan dari atap seng. Pasar Bojong mendadak jadi panggung bisu. Mereka tahu, sesuatu yang besar akan terjadi. Bocah, masih berani dagang di sini? Bentak Gugun dengan langkah beratnya. Raka tak bergeming. Ia menatap Gugun dengan sorot mata tajam, tapi tetap tenang. Saya cuma dagang, Bang. Saya nggak ganggu siapapun. Kalimat sederhana itu malah makin menyulut emosi Gugun. Dagang, di wilayah gue, tanpa izin gue, lo kira lo siapa? Dengan geram, Gugun mengangkat pentungan dan mengayunkan ke arah kepala Raka. Tapi sebelum pentungan itu menyentuh, Raka berdiri, bergerak secepat kilat, dan satu tangannya menahan pukulan itu dengan telapak kosong. Brak, suara keras menggema, bukan dari kepala Raka yang dihantam, tapi dari tongkat Gugun yang terhenti seakan menabrak dinding baja tak terlihat. Gugun terpental 2 langkah ke belakang. Tangannya bergetar, matanya membelalak tak percaya, semua mata terpaku. Tak ada yang pernah melihat Gugun terpental hanya karena ditahan satu tangan. Bahkan Ujang yang pernah menjadi petarung jalanan di Bandung pun tak pernah bisa menahan satu pukulan penuh dari Gugun. Tapi bocah ini, seolah tak tersentuh. Raka hanya berdiri tegak, tubuhnya lurus, namun hawa di sekitarnya berubah. Getaran halus mulai terasa di tanah, di udara, bahkan di dada setiap orang yang menyaksikan. Ajian Tapak Sewu belum dilepaskan, namun auranya telah menyelimuti seluruh pasar. Dan itulah awal dari akhir kekuasaan preman Pasar Bojong. Tanpa mereka sadari, seorang penjaga keadilan telah muncul dari balik gerobak kayu dan debu jalanan. Gugun Palung merasakan rasa yang belum pernah ia kenal sebelumnya, takut. Tangannya masih bergetar, bukan karena sakit, tapi karena tidak mampu memahami apa yang baru saja terjadi. Pentungan kayu yang biasa ia gunakan untuk mematahkan tulang lawan seolah menabrak tembok baja saat menghantam Raka. Rasa malu merayap pelan dari dadanya hingga ke ubun-ubun. Orang-orang melihatnya terpental, harga dirinya sebagai penguasa pasar terkoyak. Tapi lebih dari itu, ia merasa terancam. Raka tak mengejar, ia hanya menatap Gugun tanpa kata. Matanya tenang, tapi mengandung kilatan tajam seperti mata seekor macan yang mengintai dalam. Diam, ia tidak berniat menjadi pahlawan. Ia hanya ingin berdagang, mencari rezeki dengan tenang. Tapi jika harus berdiri di hadapan penguasa tirani yang menindas kaum kecil, maka ia tak akan mundur. Saya sudah bilang, jangan ganggu saya, ucapnya lagi, suaranya tenang namun mengguncang telinga Gugun lebih dari teriakan. Gugun mundur pelan, lalu memutar badan dan pergi tanpa sepatah kata pun. Anak buahnya yang melihat dari kejauhan segera mengikuti di belakang, tak berani bertanya. Pasar masih sunyi, lalu perlahan bisik-bisik mulai terdengar di antara para pedagang. Dia bukan orang biasa, mungkin dia jawara dari luar, atau punya khodam. Semua berspekulasi, dan nama Raka mulai menyebar seperti bara yang ditiup angin. Santi, gadis penjual sayur yang dari tadi memperhatikan dari kejauhan, melangkah mendekat. Ia penasaran. Mas, tadi itu, kok bisa ngelawan Gugun? Kamu siapa, sih? Tanyanya hati-hati. Raka menoleh, menatap Santi sebentar, lalu tersenyum tipis. Saya cuma pedagang perabot keliling. Yang kebetulan, diajari untuk tidak takut pada orang jahat. Jawaban itu menggantung di udara, membuat Santi makin penasaran, tapi ia tahu, ini bukan waktunya mendesak. Malam itu, Pasar Bojong seperti bergema oleh cerita. Di warung kopi, di los-los sepi, bahkan di dalam rumah para pedagang, pembicaraan tentang pemuda perabot yang membuat Gugun mundur menjadi buah bibir. Tapi di sebuah rumah kecil di pinggiran pasar, Gugun duduk dengan wajah merah padam. Ia membanting gelas, membuat pecahan kaca menyebar di lantai.
Besok, gue kasih pelajaran dia. Gue datengin rame-rame, biar tahu rasa, dengusnya. Ujang dan Bedul mengangguk, meski hati mereka masih diliputi rasa gentar. Sementara itu, di bawah lampu minyak yang redup, Raka duduk bersila. Tangannya bergerak pelan dalam gerakan jurus yang mengalir seperti air. Tubuhnya seolah menari, menciptakan bayangan yang bergerak cepat di dinding bambu. Ia sedang mengaktifkan getaran dasar dari ajian Tapak Sewu, ilmu yang mengandalkan 1000 titik serangan dalam satu waktu. Di balik kediamannya, terdapat kitab kuno yang diwariskan gurunya, 1000 tapak, satu tujuan, menegakkan keadilan, tanpa rasa takut. Raka tahu, hari esok tak akan tenang. Ia merasakan gelombang kemarahan dari Gugun akan datang lebih besar. Tapi ia sudah siap, ia tidak mencari masalah, namun jika ditantang, maka 1000 tapaknya akan bicara. Dan Bojong akan menjadi saksi, bahwa keadilan bisa muncul dari seorang pemuda pendiam penjual perabot. Pagi itu, pasar Bojong terasa lain dari biasanya. Udara dingin Cianjur belum sempat hilang, tapi aroma ketegangan sudah menggantung di antara lorong-lorong pasar. Para pedagang berbisik-bisik, saling lempar pandang ke arah gerobak perabot yang masih berdiri tenang di sudut timur. Raka, seperti biasa, sibuk menata wajan, tampah, dan rak kayu. Tapi orang-orang tahu, pagi ini bukan pagi biasa. Gugun Palung telah bersumpah akan kembali, dan ia bukan tipe orang yang melupakan dendam begitu saja. Dari kejauhan, suara sepatu menghentak-hentak mulai terdengar. 10 pria bertubuh kekar muncul dari arah barat pasar, dipimpin Gugun sendiri. Kali ini, ia mengenakan jaket kulit hitam yang tak pernah ia pakai kecuali saat perang. Di tangannya, tergenggam pentungan besi yang dibalut karet tebal, senjata yang konon pernah mematahkan tulang pinggang seorang debt kolektor dari luar kota. Wajahnya gelap, penuh murka. Raka bukan hanya dianggap menghina, tapi juga mencoreng reputasinya sebagai penguasa pasar. "Keluar lo, bocah!" teriak Gugun lantang di tengah pasar. Suaranya menggema, membuat para pedagang menutup lapak dan mundur perlahan. Beberapa ada yang bersembunyi, namun tetap mengintip dari celah-celah kain dagangan. Raka muncul dari balik gerobaknya. Tak ada rasa gentar di wajahnya. Ia hanya menatap lurus ke arah Gugun dan anak buahnya. Hening menyelimuti pasar, seolah waktu membeku. "Aku sudah bilang, aku cuma mau dagang," kata Raka pelan namun jelas. Tapi suara itu terasa seperti petir di telinga Gugun. Tanpa aba-aba, Gugun berteriak, "Hajar!" 10 orang langsung menyerbu, membawa kayu, rantai, dan bahkan pisau kecil. Tapi Raka tak bergeming. Ia menarik napas perlahan, lalu dalam sekejap tubuhnya bergerak seperti bayangan. Tep, 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 serangan demi serangan dari lawan tak ada yang menyentuhnya. Raka bergerak bagai asap, lalu melepaskan jurus pukulan beruntun, gerakan tangan yang muncul dari berbagai arah, cepat, tajam, dan menghantam dengan presisi luar biasa. Satu persatu anak buah Gugun roboh. Ada yang terpental ke keranjang cabai, ada yang menabrak tiang lapak, dan ada pula yang berguling-guling kesakitan, tulangnya serasa remuk. Gugun yang menyaksikan langsung kejadian itu tak percaya matanya. Ia melompat maju, mengayunkan pentungan besinya lurus ke arah kepala Raka. Tapi Raka hanya sedikit memiringkan tubuhnya, dan dengan gerakan setengah putaran, ia menangkap tangan Gugun. Dalam satu tarikan kuat, tubuh besar Gugun dibanting ke tanah. Pentungan terlempar, dan udara dalam dadanya seakan hilang. Dunia terasa berputar baginya. "Ini, belum Tapak Sewu yang sebenarnya," bisik Raka ke telinga Gugun yang terbaring lemas. "Ini baru bayangannya saja." Raka berdiri perlahan, lalu berjalan kembali ke gerobaknya. Ia tak menoleh lagi. Di sekelilingnya, 10 preman tergeletak, dan Gugun pun tak sanggup berdiri. Pasar Bojong kembali sunyi. Tapi kali ini, bukan karena takut, melainkan karena kagum dan hormat. Di kejauhan, Santi menatap dengan mata berkaca-kaca. Bukan karena takut, tapi karena harapan. Pasar Bojong mungkin akhirnya menemukan pelindungnya. Dan nama Raka mulai mengakar di hati orang-orang, sebagai pemuda biasa, dengan kekuatan luar biasa. Hari-hari setelah kejadian itu, Pasar Bojong seolah berubah wajah. Lorong-lorong yang dulu dipenuhi teriakan kasar dan langkah kaki preman, kini terasa lebih tenang. Gugun Palung tak terlihat batang hidungnya, dan anak buahnya pun menghilang entah kemana. Tapi yang paling menggetarkan adalah bisik-bisik yang menyebar dari mulut ke mulut, dari warung kopi ke kios sayur, dari tukang cilok hingga tukang sembako. Raka bukan orang biasa.
Katanya dia bisa bergerak lebih cepat dari mata, bisik seorang tukang jamu. Aku lihat sendiri, Gugun dilempar kayak karung kosong, tambah pedagang tempe. Pakai ajian katanya, ajian 1000 tangan, sahut yang lain, dengan nada setengah takut, setengah takjub. Pasar Bojong menjadi lahan cerita yang liar. Nama ajian Tapak Sewu mulai disebut-sebut, meski tak semua tahu apa artinya. Hanya yang pernah mendengar cerita jawara tua atau warisan petarung zaman dulu yang mengerti, bahwa itu bukan sembarang ilmu. Raka tetap seperti biasa, ia datang pagi-pagi, mendorong gerobak perabotnya, menyapa sopan, dan melayani pembeli dengan ramah. Tak ada aura sok jagoan, tak ada kesombongan. Tapi justru sikap itulah yang membuat warga makin hormat. Mereka tahu, di balik tubuh tenangnya tersimpan kekuatan yang hanya keluar jika keadilan diinjak-injak. Beberapa pedagang bahkan diam-diam meninggalkan minuman dan makanan di dekat gerobaknya sebagai bentuk terima kasih. Namun di balik damainya pasar, di tempat tersembunyi yang jauh dari keramaian, Gugun Palung tengah merintih dalam luka dan kehinaan. Tubuhnya masih memar, tapi yang lebih menyakitkan adalah jiwanya yang remuk. Ia tak hanya dikalahkan, tapi dipermalukan di depan banyak orang. Ia duduk di sebuah rumah kumuh, ditemani seorang pria tua berjubah hitam dan bertato kepala ular di lehernya, Mandor Saka, mantan jawara jalanan dari selatan Jawa Barat yang pernah jadi guru ilmu hitam. "Gugun, kau telah melawan orang yang salah, Gugun," gumam Mandor Saka dengan suara berat. Kalau benar dia punya Tapak Sewu, maka itu ilmu warisan tua, yang pernah membuat 5 jawara runtuh dalam satu malam. Gugun mendongak dengan mata penuh dendam. "Saya nggak terima, Mandor. Saya ingin ajian penakluk, ajian yang bisa menghancurkan dia." Mandor Saka tersenyum sinis. "Kalau kau mau menempuh jalan itu, bersiaplah menanggung tumbal darah." Sementara itu, di rumah sederhana Raka di pinggir desa, seorang tamu tak terduga datang malam itu. Seorang lelaki tua bersorban hitam, dengan tongkat kayu dan tatapan dalam yang memancarkan wibawa. Dialah Mbah Karso, guru Raka yang sudah lama menghilang dari dunia silat. Ia berdiri di depan pintu dengan suara berat, angin selatan membawa bau darah. "Raka, kau telah membuka jalur Tapak Sewu. Sekarang, kau harus siap menanggung konsekuensinya." Raka hanya menunduk. Ia tahu, ini belum akhir. Yang datang padanya bukan hanya musuh dari dunia nyata, tapi juga dari dunia yang lebih dalam dan kelam. Dan Pasar Bojong, hanya awal dari badai yang lebih besar. Angin malam membawa hawa dingin yang menusuk tulang ketika Raka mempersilakan Mbah Karso masuk ke dalam rumah sederhananya. Api kecil menyala di tungku, dan 2 cangkir teh pahit mengepul di atas meja kayu. Wajah tua Mbah Karso terlihat lebih keras dari terakhir kali Raka melihatnya. Ada bekas luka lama di pelipisnya yang kini makin menonjol, pertanda bahwa perjalanan hidup sang guru belum selesai, dan kini ia datang membawa kabar yang bukan main-main. "Ajian Tapak Sewu telah dibuka kembali lewat tanganmu, Raka. Itu bukan sembarang peristiwa," kata Mbah Karso sambil menatap dalam ke mata muridnya. Raka menunduk, kedua tangannya mengepal di pangkuan. Ia tahu keputusannya untuk melawan Gugun Palung telah memantik sesuatu yang lebih besar. "Aku hanya ingin menghentikan ketidakadilan. Aku tak pernah berniat memperlihatkan ilmu itu, Mbah," jawabnya lirih. Namun Mbah Karso menggeleng pelan. "Keadilan memang tujuan utama Tapak Sewu, tapi begitu ilmu itu dilepas ke dunia, garis darah akan menuntut balas. Akan ada yang datang, Raka. Bukan hanya preman pasar, tapi mereka yang punya dendam lama pada ajian ini. Ingat, Tapak Sewu pernah membuat banyak guru silat kehilangan murid-murid mereka di zaman dulu." Raka menatap nanar ke dinding. Ia ingat cerita itu, betapa ajian ini dulu digunakan kakeknya untuk membasmi gerombolan jawara hitam yang menguasai pesisir selatan. Tapi saat itu, kakeknya sendiri gugur karena dikhianati oleh saudara seperguruan. Malam itu, Mbah Karso membuka gulungan kain tua. Di dalamnya tergambar sketsa tubuh manusia dengan 1000 garis tapak tangan dari segala arah. "Ini adalah pusaka leluhur Tapak Sewu. Gerakanmu baru sampai pada bayangan tapak. Tapi jika kau tak melatih puncaknya, kau akan kalah ketika mereka datang." Raka memandangi lukisan itu dalam diam. Tiap garis tangan seakan hidup, mengalir, dan membentuk gelombang kekuatan yang menyatu dengan nafas dan gerak jiwa. Di luar rumah, Santi berdiri diam di balik pohon nangka. Ia tak sengaja melihat cahaya lentera dari jendela dan rasa penasaran membawanya ke sana. Dari kejauhan, ia melihat sosok Raka bersila dengan tubuh tegap,
sementara Mbah Karso menggambar di lantai tanah dengan tongkatnya. Ada aura aneh yang membuat bulu kuduknya berdiri. Ia baru menyadari bahwa Raka bukan hanya sekadar jago silat. Ia memanggul warisan yang besar dan berbahaya. Di sisi lain, di rumah Mandor Saka, ritual gelap dimulai. Segumpal rambut dari kepala Gugun dibakar di atas kendi tanah liat. Darah ayam hitam mengalir ke lantai, dan lilin-lilin menyala melingkar. Dengan ini, aku panggil roh penakluk, bisik Mandor Saka. Di tengah asap dupa pekat, sebuah suara lirih menggema dari balik kegelapan. Siapa yang berani menantang tapak Sewu, akan berhadapan dengan ajian Balapati. Raka merasakan angin malam berubah getir. Dari dalam dirinya, ada dorongan yang menggedor, dorongan untuk kembali membuka lapisan terdalam dari ajian yang telah lama tertidur. Ia tahu, ini bukan lagi soal pasar bojong. Ini tentang warisan darah, dan dendam yang belum tuntas. Fajar belum sepenuhnya menyingsing, namun di balik rerimbunan pohon bambu di tepi kampung, suara langkah kaki Raka bergema pelan di atas tanah basah. Disinilah ia pernah dilatih oleh Mbah Karso sejak usia remaja, tanah sunyi yang dulunya bekas padepokan tua. Kini, tempat itu seperti menyambutnya kembali dengan bisikan dedaunan dan embun yang menetes perlahan dari ujung ilalang. Di tengah tanah lapang itu, Raka berdiri dengan mata terpejam, membiarkan nafasnya menyatu dengan alam, membiarkan ajian yang selama ini ia tekan, mulai bangkit. Mbah Karso duduk tak jauh dari sana, memperhatikan dengan seksama. Biarkan leluhurmu bicara melalui gerakanmu. Tapak Sewu bukan sekadar jurus, tapi napas dari ribuan tangan yang mengalir dari satu sumber keadilan. Suara sang guru terdengar pelan namun menghunjam ke dalam batin Raka. Ia menggerakkan kedua tangannya perlahan, mengikuti pola yang ditanamkan sejak dulu. Tapi kali ini, gerakannya tak lagi seperti latihan biasa. Ada hawa panas yang mulai naik dari telapak kakinya, menjalar ke dada, lalu menyebar ke kedua tangan. Tiba-tiba tubuh Raka berguncang pelan. Di balik kelopak matanya yang terpejam, ia melihat bayangan-bayangan samar, lelaki tua bertelanjang dada, perempuan berselendang merah, pemuda dengan tombak pusaka, dan anak kecil dengan tatapan tajam. Mereka berdiri melingkar, tak bersuara, tapi memberi satu pesan yang sama, kami ada bersamamu. Raka terhuyung, namun tak jatuh. Ia tahu, para leluhur tapak Sewu telah membuka diri. Ia resmi menjadi penerus garis terakhir ajian ini. Namun bersamaan dengan kebangkitan itu, angin berubah arah. Di tempat berbeda, Gugun Palung berdiri di pinggir jurang berbatu, tubuhnya telah berubah. Kulitnya menghitam, matanya merah menyala. Dari dadanya menjulur 3 guratan luka bekas ritual tumbal. Di belakangnya, Mandor Saka berdiri dengan senyum puas. Ajian Balapati sudah menyatu dalam tubuhmu, Gugun. Kau bukan manusia biasa lagi. Kau bisa mengoyak tulang hanya dengan suara. Tapi ingat, kekuatan ini haus darah. Kau harus memberi makan, atau akan dimakan. Gugun menggenggam tanah dan menghancurkannya dalam sekali kepalan. Kekuatan itu terasa liar dalam tubuhnya. Ia bukan hanya ingin membalas Raka. Ia ingin membunuhnya, melenyapkan ajian tapak Sewu selamanya, dan menjadi penguasa ilmu silat di tanah Cianjur. Aku akan bikin dia sujud di kakiku, desisnya. Di pasar Bojong, suasana kembali mencekam. Beberapa pedagang mulai merasa ada hawa aneh yang menyelimuti tempat itu. Burung-burung tak lagi berkicau, dan anjing-anjing kampung melolong tanpa sebab. Santi yang masih memperhatikan Raka dari kejauhan mulai merasakan firasat buruk. Ia ingat bayangan-bayangan hitam yang ia lihat di mimpinya semalam, bayangan yang menggambarkan pertarungan besar dan genangan darah di tengah pasar. Saat malam tiba, Raka kembali ke rumahnya. Di hadapannya, Mbah Karso menyerahkan sebuah ikat kepala tua berwarna merah marun. Ini milik kakekmu. Ia memakainya saat bertarung dalam perang 5 tapak. Sekarang, waktunya kau memakainya. Raka menerima ikat kepala itu dengan kedua tangan gemetar. Di dalam dadanya, sesuatu telah menyala. Leluhur telah bangkit, dan pertarungan yang akan datang, bukan hanya soal dendam, tapi soal menjaga warisan kebenaran dari kehancuran. Pagi itu, pasar Bojong diliputi keheningan yang ganjil. Tak ada sahutan pedagang sayur, tak terdengar tawa anak-anak pengantar barang, bahkan suara ayam pun seolah enggan bersuara. Langit tampak kelabu meski mentari mulai naik. Warga pasar yang biasanya sibuk, kini bekerja sambil menoleh ke segala arah, gelisah menunggu sesuatu yang mereka sendiri tak tahu. Tapi di dalam hati mereka, firasat buruk menggantung, hari ini, akan ada darah yang tumpah. Raka,
Seperti biasa, datang lebih pagi dari semua orang. Gerobak perabotnya masih lengkap, tersusun rapi. Ia duduk bersila di atas tikar, mengatur napas dalam-dalam. Di kepalanya kini terikat kain merah marun peninggalan kakeknya. Di dada, napasnya bergemuruh namun teratur. Di dalam tubuhnya, ajian tapak sewu sudah menyatu, menunggu saat untuk dilepaskan. Hari ini, ia siap, bukan hanya melindungi dirinya, tapi juga seluruh pasar yang telah menjadi ladang rezeki orang-orang kecil. Lalu, terdengar derap langkah berat. 10, 20, bahkan lebih. Gugun Palung muncul di ujung lorong pasar, namun kali ini bukan seperti biasa. Tubuhnya tampak lebih besar, matanya memerah seperti bara, kulitnya menggelap seperti tanah terbakar. Di belakangnya, puluhan preman bayaran dari luar kota berdatangan, lengkap dengan senjata tajam, rantai, dan pentungan. Mereka mengepung pasar dengan ganas, membuat orang-orang berlarian panik. Seorang ibu-ibu penjual sayur sampai jatuh tersungkur, dan lapaknya diinjak tanpa ampun. "Raka, keluar lo!" Suara Gugun menggelegar, disertai gelombang suara yang aneh. Beberapa pedagang yang terlalu dekat dengan suara itu langsung menutup telinga, mulut mereka berdarah. Ajian Balapati telah merasuk penuh ke tubuh Gugun, dan kini ia adalah raksasa yang haus penghancuran. "Gue bakal lumatin lo di depan semua orang." Raka berdiri perlahan. Ia menatap sekeliling, melihat wajah-wajah ketakutan yang bersembunyi di balik lapak. Ia tahu, satu langkah salah bisa berarti kehancuran seluruh pasar. Tapi ia tak punya pilihan lagi. Ia melangkah keluar dari gerobaknya, lalu berdiri di tengah lorong. Tak ada rasa gentar di matanya. "Kau tidak akan menghancurkan tempat ini, Gugun," ucapnya tenang. "Dan hari ini, kau akan tahu, bahwa kekuatan tanpa kehormatan adalah kehancuran itu sendiri." Gugun meraung, lalu menyerbu dengan kekuatan penuh. Pukulan-pukulan kerasnya menghantam lapak-lapak kosong dan menghancurkan dinding bambu dengan sekali tebas. Namun saat menyerang Raka, tubuh Raka bergerak begitu cepat, seolah menggandakan bayangannya. Dari segala arah, serangan tapak sewu mulai dilepaskan. Tep, 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 tubuh Gugun menerima pukulan dari kanan, kiri, atas, dan belakang secara bersamaan. Ia mengamuk, tapi tak bisa menangkap sosok Raka yang kini seperti dikelilingi kabut 1000 tangan. Preman-preman bayaran mencoba membantu, tapi Raka mengayunkan satu jurus pamungkas, tapak sewu ganda, serangan spiral dari arah berlawanan. Dalam sekejap, 5 orang terhempas ke berbagai sudut pasar, dinding kios retak, dan tanah bergetar. Hanya Gugun yang masih berdiri, meski tubuhnya limbung, darah menetes dari sudut bibirnya, dan sorot matanya mulai panik. Namun dari dalam tubuh Gugun, kekuatan Balapati menolak kalah. Ia meraung, tubuhnya mengeluarkan hawa panas dan hitam. Tanah di bawah kakinya merekah, dan suara dari balik tenggorokannya berubah menjadi jeritan gaib. Raka mundur 2 langkah, tahu bahwa ini belum selesai. Ini, baru permulaan dari pertarungan antara kekuatan kegelapan dan warisan cahaya. Langit di atas pasar Bojong mendadak menghitam, seolah alam pun ikut menggigil menyaksikan 2 kekuatan besar yang kini saling berhadapan. Gugun Palung berdiri dengan tubuh menggembung penuh amarah, matanya merah membara, dan napasnya menghembuskan uap hitam. Ajian Balapati telah merasuk sepenuhnya, menjadikannya makhluk setengah manusia, setengah iblis. Di hadapannya, Raka berdiri tenang, tapi sorot matanya berubah. Ini bukan lagi tentang sekadar membela diri. Ini tentang menjaga agar kekuatan jahat tak menghancurkan pasar dan semua yang bergantung padanya. Gugun menerjang lebih cepat dari sebelumnya. Teriakan gaibnya mengguncang udara, membuat daun-daun rontok dan seng atap bergetar hebat. Sekali pukulan ke tanah, tanah itu retak bagai dipukul godam. Tapi Raka, dengan gerakan halus dan cepat, memutar tubuhnya lalu menjejak tanah dengan satu kaki. Tapak pertama dilepaskan, sebuah langkah yang membentuk getaran kejut ke tanah, menyalurkan energi ke dalam pori-pori bumi. Tanah yang tadi retak seketika menutup kembali, dan pukulan Gugun kehilangan daya. Orang-orang yang menyaksikan dari balik lapak menahan napas. Mereka tahu Raka menyimpan kekuatan, tapi mereka tak pernah membayangkan ajian tapak sewu bisa membendung getaran Balapati. Tubuh Gugun terpental ke belakang, membentur gerobak kosong dan membuatnya hancur berkeping-keping. Ia meraung, kali ini bukan karena amarah, tapi karena kesakitan. Dari luka di dadanya, asap hitam menyembur, seperti kekuatan gaib yang sedang ditahan dari meledak. Namun Gugun tidak mundur.
Dengan kekuatan terakhir dari Balapati, ia membentangkan tangan ke langit dan memanggil, Asmo Paraning Iblis, buka lawang pati. Sebuah lingkaran api hitam muncul di tanah, dan dari dalamnya, tangan-tangan gaib mencuat, berusaha menangkap Raka. Suara jeritan gaib menggema di antara lorong pasar. Beberapa warga langsung menutup telinga dan jatuh pingsan karena tak kuat menahan tekanan energi kegelapan itu. Raka menarik napas panjang, tangannya bergerak cepat, menyusun formasi jurus tapak sewu. Dengan izin leluhur, tapak pertama telah aku lepas, dan kini aku buka tapak kedua. Tubuhnya bergetar hebat, dan dari telapak kakinya memancar cahaya kemasan. Dalam sekejap, 100 bayangan tapak kaki muncul mengelilinginya. Setiap langkahnya kini menyisakan cahaya, setiap gerakannya menggetarkan ruang. Ia melesat ke arah Gugun, dan dengan serangkaian pukulan kilat, ia menghantam titik-titik lemah tubuh lawan, dada, bahu, pelipis, dan lambung, dalam waktu kurang dari 3 detik. Tubuh Gugun terangkat ke udara, lalu terlempar sejauh 5 meter dan menghantam pilar pasar. Bangunan kayu itu runtuh, menimbun tubuhnya. Hening, asap dan debu mengepul, tak ada suara. Para pedagang menahan napas, menanti dengan cemas. Apakah sudah selesai? Dari balik puing, terdengar erangan lirih. Gugun masih hidup, tapi tubuhnya tak lagi menghitam. Aura Balapati perlahan memudar, dan luka di tubuhnya terbuka menganga. Ia mengerang dalam kegetiran. Tidak, aku belum kalah, gumamnya. Namun matanya mulai memudar. Raka mendekat, lalu menatapnya tanpa dendam. Kau kalah bukan karena aku kuat, Gugun. Tapi karena kau mengkhianati kehormatan. Ajian tanpa niat baik, hanya akan memakan pemiliknya. Langit mulai terang perlahan, angin berembus lembut, seakan membersihkan sisa pertarungan. Para pedagang keluar satu persatu, menatap Raka dengan campuran kagum dan syukur. Tapi di hati Raka, ia tahu, meski Gugun telah tumbang, ancaman yang lebih gelap belum berakhir. Karena saat satu iblis runtuh, biasanya, iblis yang lebih besar sedang menunggu bangkit. Malam kembali turun di pasar Bojong. Namun kali ini, bukan ketakutan yang menguasai langitnya, melainkan kelegaan. Gugun Palung telah tumbang, tubuhnya yang nyaris tak sadarkan diri dibawa paksa oleh sisa-sisa anak buahnya keluar dari pasar. Mereka tak berkata apapun, hanya menunduk penuh malu. Di belakang mereka, sisa pertarungan masih terlihat, lapak-lapak yang roboh, tanah yang merekah, dan debu yang belum reda. Tapi di tengah reruntuhan itu, berdiri satu sosok yang kini menjadi cahaya harapan, Raka, si penjual perabot, si pemilik warisan tapak sewu. Setelah membantu beberapa pedagang merapikan kios mereka, Raka berjalan pelan menuju rumah. Malam itu terasa lebih dingin dari biasanya. Angin berhembus membawa bau tanah yang belum kering. Di beranda, Mbah Karso telah menunggunya dengan tatapan serius. Kau telah membuka tapak pertama dan kedua, katanya. Tapi itu baru permulaan. Tapak sewu sejati menyimpan lebih dari sekadar jurus. Di balik ilmu itu, ada rahasia kelam yang hanya diturunkan pada pewaris darah terakhir. Raka duduk bersila di hadapan sang guru, tubuhnya masih terasa lelah, tapi pikirannya penuh tanya. Mbah Karso lalu mengeluarkan sebuah gulungan tua, jauh lebih usang dari kitab sebelumnya. Saat dibuka, tampak lukisan seorang pria berjubah merah berdiri di atas tumpukan mayat. Di sekelilingnya, tangan-tangan bersinar seperti bayangan dewa. Itu, siapa dia? Tanya Raka pelan. Mbah Karso menatapnya lama, lalu menjawab, itulah Pangeran Tapa, leluhur tertua pemilik tapak sewu. Tapi tak semua tahu, ia pernah bersekutu dengan kekuatan yang kini dikenal sebagai Balapati. Raka tercengang, ia tak pernah menyangka ajian yang ia anggap sebagai jalan kebaikan ternyata memiliki akar yang pernah bersentuhan dengan kegelapan. Mbah Karso menjelaskan bahwa pada masa perang saudara di Tanah Jawa, Pangeran Tapa menciptakan tapak sewu untuk melindungi rakyat. Namun karena terdesak, ia pernah memanggil kekuatan Balapati untuk memperbesar daya hancurnya. Akibatnya, ajian tapak sewu terpecah menjadi 2 jalur, satu putih, satu hitam. Dan darahmu, Raka, mengandung keduanya, ujar Mbah Karso perlahan. Tubuh Raka kaku, ia merasa bumi di bawahnya berguncang. Jika benar apa yang dikatakan Mbah Karso, berarti ia tidak hanya memiliki kekuatan suci, tapi juga potensi kegelapan yang bisa bangkit sewaktu-waktu. Lalu, bagaimana aku bisa tahu bahwa aku tidak akan berubah seperti Gugun? Tanyanya. Sang guru tersenyum lirih. Itulah tugasmu, Raka, menyatukan dua sisi warisanmu tanpa kehilangan nurani.
Di luar rumah, Santi datang membawa sekantong nasi bungkus dan air teh hangat. Ia melihat Raka sedang mendengarkan Mbah Karso, lalu diam-diam meletakkannya di meja luar. Ia tak ingin mengganggu, tapi hatinya bergetar. Ia menyaksikan sendiri bagaimana Raka berubah, bukan hanya menjadi pelindung, tapi juga menjadi seseorang yang memanggul beban sejarah besar. Ia tahu, dirinya tak punya ilmu apa-apa, tapi ia berjanji, ia akan tetap berada di sisi Raka, apapun yang terjadi. Sementara itu, jauh di balik hutan Gunung Padang, seorang lelaki tua dengan kalung tengkorak kecil sedang bermeditasi. Di sekelilingnya, api biru berkobar pelan. Ia membuka matanya perlahan. Ajian Tapak Sewu telah bangkit, dan darah Pangeran Tapa telah muncul kembali, gumamnya. Ia tersenyum miring, lalu tertawa pelan. Waktunya, meluruskan sejarah. Kabut tipis menyelimuti lereng Gunung Padang saat fajar baru saja menyapa. Di sebuah goa tua yang tersembunyi di balik rerimbunan pohon damar, duduklah seorang lelaki tua berambut gimbal hingga pinggang, mengenakan jubah hitam berbahan kain kasar. Di tangannya tergenggam tasbih dari tulang manusia, dan di lehernya tergantung liontin tengkorak kecil yang memancarkan hawa dingin. Dialah Ki Darga, dikenal dalam dunia gelap sebagai pendeta hitam, mantan saudara seperguruan Pangeran Tapa yang dahulu memilih jalan kegelapan. Ia telah menunggu 7 generasi, menunggu Tapak Sewu bangkit kembali agar bisa menuntaskan dendamnya. Aku merasakan denyut darah Pangeran Tapa telah menyala kembali, gumamnya. Ki Darga bangkit perlahan, lalu meniup dupa hitam yang menyala di depannya. Dari kepulan asapnya, muncul bayangan Raka, lengkap dengan gerakan Tapak Sewu yang membuat gugun palung tumbang. Dia kuat, terlalu kuat untuk dibunuh dengan prajurit biasa. Ki Darga mengangkat tangan, dan dari dalam kegelapan muncul 3 sosok berpakaian serba gelap para murid. Tertua Ki Darga, masing-masing pemilik ajian hitam mematikan. Sementara itu, di Pasar Bojong, suasana mulai pulih. Pedagang kembali berjualan, meski bekas-bekas pertempuran masih terasa. Namun di dalam hati mereka, kini ada rasa aman yang belum pernah mereka rasakan selama bertahun-tahun. Dan semua itu karena satu nama, Raka. Beberapa anak-anak kecil bahkan mulai menirukan gerak silatnya, seolah ia adalah pahlawan dalam dongeng. Tapi bagi Raka sendiri, kegembiraan itu tak sepenuhnya bisa ia nikmati. Ia tahu, pertarungan sesungguhnya baru dimulai. Mbah Karso mengajak Raka ke tempat yang lebih dalam di dalam hutan. Di sana, tersembunyi sebuah batu menhir purba dengan pahatan tua berbentuk tangan manusia. Ini adalah batu sumpah leluhur. Disinilah Pangeran Tapa dulu bersumpah untuk tidak menggunakan Tapak Sewu untuk membunuh sesama pewaris, ujar Mbah Karso. Raka memandangi batu itu dengan takjub. Ia merasa telapak tangannya seperti tertarik ke batu itu, lalu secara refleks ia menyentuhnya. Begitu telapak tangannya menyentuh batu, Raka melihat kilatan kilas balik masa lalu, pertempuran Pangeran Tapa melawan Ki Darga, saudara seperguruan yang mengkhianatinya demi ilmu bala pati hitam. Dalam visi itu, Pangeran Tapa hampir kehilangan nyawanya, namun berhasil menyegel Ki Darga di dalam gua batu Gunung Padang, sebuah penyegelan yang hanya bisa dibuka oleh darah pewaris Tapak Sewu. Raka tersentak. "Bah, berarti aku yang membebaskannya?" tanya Raka dengan suara berat. Mbah Karso mengangguk perlahan. "Tanpa sadar, kau telah memutus segel leluhur. Dan sekarang, Ki Darga pasti bersiap membalas dendamnya. Kau bukan hanya harus mengalahkan ilmu hitam, tapi juga menebus kesalahan darahmu sendiri." Hening menyelimuti tempat itu. Angin hutan menderu seperti bisikan leluhur yang gundah. Di saat bersamaan, Santi menemukan sebuah kotak kayu tua di antara tumpukan barang Raka yang belum tersentuh. Di dalamnya, terdapat secarik kain merah tua dengan bordir huruf Jawa kuno, serta sebilah belati kecil yang tampak biasa, namun terasa berat saat disentuh. Tanpa tahu maknanya, Santi menyimpan benda itu, tak sadar bahwa benda itu adalah pisau sukma, pusaka terakhir yang bisa menembus perisai ajian balapati. Dan di malam yang dingin itu, Ki Darga berdiri di atas bukit menghadap ke arah pasar. Ia membuka mulutnya dan membisikkan mantra tua. Waktunya warisan terang dan gelap kembali bertarung. Tapak Sewu, akan kulenyapkan dari muka bumi. Pagi itu langit Bojong diliputi mendung kelabu, seolah semesta menahan napas menanti bencana. Di sudut pasar, Raka baru saja membuka gulungan kain dagangannya saat firasat buruk menghantam dadanya. Napasnya sesak, dan bumi terasa berdenyut di bawah kaki. Mbah Karso yang berada tak jauh dari gerobak pun menoleh cepat. "Mereka datang," gumamnya lirih. Dan benar saja,
Dari arah barat, muncul 3 sosok berjubah hitam. Langkah mereka ringan namun menggetarkan tanah, mata mereka dingin tanpa ampun. Ketiga murid Ki Darga berjalan beriringan. Di depan, ada Wulan Ireng, perempuan berwajah pucat dengan rambut sepinggang dan ajian bayangan diri, ilmu pemecah bayang yang membuat musuh menyerang bayangan semu. Di sampingnya, berdiri Gilang Petak, pria bertubuh tinggi dengan wajah penuh bekas luka dan ilmu tapak maut guntur, pukulan yang bisa menghancurkan tulang dari jarak jauh. Dan yang terakhir, Surya Lembu, si bungkuk bersuara datar, pemilik ajian racun keringat, tiap geraknya menebar racun tak terlihat yang mematikan dalam waktu singkat. Tanpa peringatan, mereka menyerbu ke tengah pasar. Wulan Ireng melemparkan pisau bayangan yang menancap di tiang-tiang kios, dan seketika muncul puluhan bayangannya yang menyerbu dari segala arah. Warga pasar menjerit, berlarian mencari perlindungan. Gilang Petak mengayunkan telapak tangannya ke arah tanah, dan dentuman keras meledak dari bawah, membuat beberapa lapak ambruk. Sementara Surya Lembu hanya berjalan pelan, namun tiap langkahnya membuat tanaman di sekitarnya layu dan udara menghitam. Raka segera melompat ke tengah, menghadang serangan Wulan Ireng. Tubuhnya berputar, menangkis bayangan-bayangan itu dengan jurus tapak kedua. Ia tahu, melawan 3 musuh dengan ajian berbeda membutuhkan kecepatan, ketenangan, dan penguasaan penuh tapak sewu. Mbah Karso berteriak dari kejauhan, "Raka, jangan pakai tenaga kasar." Bayangannya hanya bisa dilawan dengan niat murni dan gerak senyap. Raka memejamkan mata sejenak, lalu merendahkan tubuhnya. Ia melepas jurus tapak sunyi, jurus ketiga dari tapak sewu, yang mengandalkan gerak halus seperti angin. Tiba-tiba, bayangan-bayangan Wulan Ireng mulai pecah sendiri, terurai menjadi kabut. Wulan mengerang, matanya membelalak. Ia tak menyangka ajian pemecah bayangnya dikalahkan tanpa benturan. Tapi sebelum ia bisa mundur, Raka melesat dan menghantam titik nadinya dengan jari tengah. Wulan roboh, tubuhnya menggigil karena aliran nadinya terhenti. Melihat itu, Gilang Petak mengaum marah. Ia menghantamkan telapak ke tanah dan menciptakan gelombang guncang yang menyasar Raka. Namun Raka melompat tinggi dan menggunakan jurus langkah 1000 tapak, teknik melayang cepat di udara yang membuatnya tampak seperti membelah langit. Ia turun dengan satu tendangan memutar yang mengenai bahu Gilang, membuat si raksasa itu terpelanting menghantam gerobak dagang. Darah mengucur dari mulutnya, 2 dari 3 telah tumbang. Tinggal Surya Lembu, tubuhnya bungkuk, matanya sayu, tapi dari kulitnya merembes peluh berwarna hitam pekat. Racun. Raka sempat mundur, menahan napas, tapi terlambat. Satu semburan racun halus masuk lewat hidungnya. Tubuhnya limbung, penglihatannya kabur. Tapi saat itu, dari kejauhan, Santi datang membawa pisau sukma, senjata yang ia temukan di rumah Raka. Dengan keberanian yang tak pernah ia bayangkan, Santi melempar pisau itu ke arah Raka. Refleks, Raka menangkapnya, dan seketika tubuhnya diselimuti cahaya lembut. Pisau sukma beresonansi dengan darah tapak sewu. Dalam kondisi sekarat, Raka menggenggam pisau itu dan melesat ke arah Surya Lembu. Satu tebasan, lurus, cepat, senyap. Tubuh Surya terhenti, lalu ambruk, racunnya menguap bersama darah kotor yang menyelimuti tubuhnya. Ketiga murid Ki Darga kini tersungkur. Tapi Raka tahu, ini baru utusan. Yang akan datang berikutnya, adalah sumber kegelapan itu sendiri, Ki Darga, pendeta hitam. Langit bojong mulai cerah setelah hujan semalaman, namun bukan cahaya mentari yang menyambut Raka pagi itu, melainkan rasa berat di dadanya. Ia duduk bersila di tengah lapangan kecil di pinggir pasar, tubuhnya masih lemas akibat racun Surya Lembu. Di tangannya, pisau sukma bergetar pelan, seperti memiliki nyawa sendiri. Cahaya keemasan samar menyelimutinya, dan di balik matanya, Raka melihat bayangan samar Pangeran Tapa, leluhur pertama tapak sewu, berdiri tenang dengan sorot mata dalam. "Aku tahu kau sudah sampai sejauh ini, cucuku, tapi untuk menghadapi Ki Darga, kau harus membangkitkan inti dari ajian ini." Mata jiwa tapak sewu, suara itu bergema langsung di dalam jiwanya. Raka terdiam. Ia pernah mendengar tentang mata jiwa, inti jurus terdalam yang bahkan Mbah Karso belum pernah kuasai. Jurus ini bukan tentang kekuatan atau gerakan, melainkan tentang menyatukan tubuh, niat, dan kesadaran dalam satu getaran murni. Sebuah kesatuan yang hanya bisa dicapai jika pewaris tapak sewu mampu memaafkan sejarah kelam darahnya sendiri. Di sisi lain pasar, Mbah Karso terlihat muram. Ia tahu 3 murid Ki Darga hanya pembuka jalan. Ia mendekati Raka,
lalu berkata lirih, "Ki Darga, bukan hanya lawanmu. Ia adalah bayangan dari masa lalu yang belum ditebus oleh Pangeran Tapa. Dia murka bukan hanya karena kekalahan, tapi karena dikhianati oleh orang yang ia anggap saudara." Raka menatap gurunya penuh tanya, "Jadi, Tapak Sewu pernah salah?" Mbah Karso mengangguk berat, "Ya, tidak semua kebaikan diwariskan dalam wujud sempurna. Kau harus memperbaikinya." Malam itu, Raka bermeditasi di depan batu sumpah leluhur untuk mencari mata jiwa. Nafasnya teratur, tubuhnya kaku seperti arca, pikirannya masuk ke lorong kesadaran terdalam. Di sanalah ia melihat kembali semua luka, kematian ayahnya oleh rentenir pasar, perlakuan semena-mena preman pada ibunya, dan dendam yang dulu menggerakkannya untuk belajar silat. Tapi di balik itu, ia juga melihat kasih, saat pertama kali diajari memahat kayu oleh sang ayah, dan saat ibunya membungkuskan nasi dalam daun pisang untuk orang miskin di lorong belakang. Tangis menetes di sudut matanya. Lalu, dalam diam itu, sebuah cahaya muncul di dada Raka. Bukan dari pisau sukma, bukan pula dari ajian, melainkan dari dalam dirinya sendiri. Getaran halus itu merambat ke seluruh tubuhnya, menyatu dengan napas, dan mengalir hingga ke telapak tangan dan kaki. Ia melihat 1000 tapak mengelilinginya, tapi kali ini bukan untuk menyerang, melainkan melindungi, meneduhkan, dan menuntun. Ia telah menemukan mata jiwa. Saat membuka mata, fajar mulai menyingsing. Santi duduk tak jauh darinya, tertidur di atas tikar. Ia telah menunggui Raka semalaman tanpa mengeluh. Raka bangkit perlahan, lalu menyelimuti tubuh Santi dengan jaket lusuhnya. "Aku siap, Santi," bisiknya pelan. "Aku bukan lagi hanya pewaris Tapak Sewu, aku adalah penebusnya." Di kejauhan, dari puncak Gunung Padang, Ki Darga membuka matanya. Asap hitam mengepul dari tubuhnya. Dia telah menemukan inti ajian itu, tapi aku telah bersatu dengan Balapati sepenuhnya. Jika dia datang padaku, maka hanya salah satu dari kami yang akan kembali. Kabut pagi menggantung tebal di kaki Gunung Padang, menutup sebagian jalanan berbatu yang melingkar naik menuju puncak. Raka berdiri di hadapan lereng yang terjal itu, mengenakan pakaian hitam polos dan ikat kepala merah warisan Pangeran Tapa. Pisau sukma tergantung di pinggangnya, bergetar lembut seperti ikut merasakan detak jantung tuannya. Di belakangnya, Santi berdiri dengan mata sembab namun tegar. "Kau yakin harus pergi sendiri?" tanyanya lirih. Raka mengangguk. "Ini bukan hanya pertarungan, ini penghabisan antara dua warisan yang belum pernah berdamai." Mbah Karso mendekat, memberikan sebuah kantong kain kecil berisi akar kering dan daun-daunan. "Minum ini kalau racun Balapati menyerang," katanya pelan. "Tapi lebih dari itu, Raka, jangan bunuh Ki Darga dengan dendam. Kalau kau bunuh dia dengan kebencian, maka mata jiwa akan lenyap darimu." Raka menggenggam kantong itu erat, lalu bersujud di kaki gurunya. "Terima kasih atas semua yang Mbah tanamkan. Aku akan menebus dosa darah kami." Pendakian dimulai. Udara semakin tipis, dan di tiap langkah, Raka merasa dirinya diuji bukan oleh medan, tapi oleh bayang-bayang masa lalunya. Di tengah jalan, ia melihat sosok-sosok ilusif muncul, ayahnya yang disiksa rentenir, ibunya yang menangis saat lapaknya digusur, dan bahkan wajah Gugun Palung saat pertama kali menantangnya. Namun Raka kini tak lagi goyah. Mata jiwa di dalam dirinya telah memurnikan niatnya. Ia berjalan dengan tenang, satu langkah, satu napas, menyatu dengan bumi yang pernah terluka oleh sejarah. Saat mencapai puncak, sebuah altar batu terbuka di depan goa besar, disinai cahaya kemerahan dari obor-obor yang menyala. Di sana, berdiri sosok tua berjubah hitam, tubuhnya dibalut aura hitam pekat seperti asap neraka. Ki Darga, rambutnya menjuntai seperti akar, matanya merah darah, dan dari tangannya menetes cairan seperti darah hangus. "Akhirnya kau datang, darah terakhir Pangeran Tapa," katanya dengan suara dalam yang bergema hingga batu-batu pun menggema. "Kau membawa cahaya, tapi aku membawa kebenaran yang tak pernah diakui." Raka berdiri tegak, menatap langsung mata musuh leluhurnya. Kebenaran yang dibangun dari kebencian hanyalah bayangan kebenaran itu sendiri. Ki Darga tertawa, tawanya berat seperti derit pohon tua yang ditebang. "Tapak Sewu diciptakan untuk melindungi, tapi juga untuk menguasai. Leluhurmu menyegelku karena takut, bukan karena aku jahat. Kini aku tak butuh pengakuan. Aku hanya ingin menghapus warisan mereka." Dengan satu gerakan tangan, Ki Darga melepaskan pusaran angin hitam yang menyapu ke arah Raka. Tapi Raka tetap diam. Ia memejamkan mata,
membiarkan mata jiwa meresap ke dalam geraknya. Dengan lembut, ia mengayunkan telapak tangan ke bawah, dan serangan itu lenyap seolah terserap bumi. Langkah pertamanya bukan balasan, tapi pembuktian bahwa kekuatan sejati, bukanlah tentang menghancurkan, tapi mengendapkan. Ki Darga meraung, kau pikir bisa menyucikan tanah ini dengan ketenangan? Tiba-tiba tanah berguncang hebat. Dari bawah altar, muncul makhluk hitam raksasa, hasil penyatuan sempurna antara tubuh Ki Darga dan roh Balapati. Langit menjadi merah, dan udara dipenuhi kilatan petir. Raka menatapnya dengan tenang. Ia merapatkan kedua telapak tangan, lalu berkata dalam hati, "Ajian Tapak Sewu, bukalah semua tapakmu. Aku datang bukan untuk membunuh, tapi untuk menyembuhkan luka dunia." Dentuman pertama mengguncang langit Gunung Padang saat tubuh Ki Darga yang kini bersatu dengan roh Balapati melompat ke udara, menjelma menjadi sosok raksasa hitam dengan sayap bayangan dan taring menyeringai. Dari tubuhnya keluar semburan energi kegelapan yang menyebar seperti kabut racun, menelan bebatuan, pepohonan, bahkan cahaya matahari. Udara menjadi berat, dan bumi seperti mengerang kesakitan. Di hadapan makhluk iblis itu, Raka berdiri kecil, tapi tak goyah. Matanya memancarkan ketenangan yang tak tergoyahkan oleh amarah ataupun ketakutan. Dengan gerakan lembut namun mantap, Raka membuka kuda-kuda silatnya. Ia mengatur napas, lalu menginjak tanah dengan satu kaki, tapak keempat. Tanah di sekitarnya bergetar, membentuk lingkaran cahaya yang memancar dari dalam bumi. Bayangan 1000 tapak perlahan muncul mengelilinginya, masing-masing menghadap ke arah berbeda, seolah bersiap melindungi setiap sisi tubuhnya. Ajian Tapak Sewu kini bangkit sepenuhnya, tidak hanya sebagai jurus, tapi sebagai kesadaran hidup yang turun-temurun. Raksasa Ki Darga meraung dan mengayunkan tangan besarnya ke arah Raka. Serangan itu menghantam dengan kekuatan luar biasa, memecah bebatuan dan menimbulkan ledakan udara. Tapi saat debu menghilang, Raka masih berdiri, tak tersentuh. Di sekelilingnya, tapak-tapak bercahaya menyerap energi serangan itu lalu menghilangkannya ke dalam tanah. Ajian Tapak Penadah. Ki Darga menggertakkan gigi, lalu membuka mulutnya, menyemburkan pusaran api hitam yang berisi racun jiwa, bernama Napaspati. Melihat serangan itu datang, Raka memejamkan mata dan menggerakkan kedua tangannya perlahan ke atas, membentuk gerakan spiral. Dari tubuhnya, ribuan bayangan tangan bercahaya menyebar, menari mengikuti arah angin. Setiap tangan memukul udara di titik-titik tertentu, membelokkan arah pusaran napas itu, hingga akhirnya hancur di udara sebelum menyentuhnya. Gerakan itu adalah puncak dari tapak ke-8, tarian pembersih jiwa. Para leluhur Tapak Sewu dulu menyebutnya sebagai tarian yang hanya bisa ditarikan oleh mereka yang telah berdamai dengan dendamnya. Ki Darga mulai goyah. Tubuhnya yang membesar memudar sedikit demi sedikit. Tapi dengan sisa kekuatannya, ia menancapkan kedua tangannya ke tanah dan memanggil akar-akar hitam dari dasar bumi, akar yang menyerap roh orang-orang yang pernah mati dalam kebencian. Kalau aku tak bisa membunuhmu, aku akan tenggelamkan dunia bersamaku. Raungnya, akar-akar itu merambat menuju Raka, melilit tubuhnya dengan ganas. Cahaya di tubuh Raka meredup, dan untuk sesaat, ia terdiam dalam lilitan kegelapan. Namun dari balik kesunyian itu, Raka membuka mata. Ia menggenggam pisau sukma, lalu menancapkannya ke tanah. Pisau itu bukan untuk membunuh, tapi untuk memutus rantai dendam. Tanah bergetar, dan dari bawah, cahaya putih menyembur tinggi ke langit, menghancurkan akar-akar hitam. Cahaya itu menembus tubuh Ki Darga, dan dari dalam tubuhnya terdengar suara tangis, bukan tangis iblis, tapi tangis manusia yang telah lama dikurung oleh dendam dan kebencian. Tubuh Ki Darga runtuh perlahan. Raksasa itu menghilang, menyisakan sosok lelaki tua renta yang tersungkur lemas di depan Raka. Ia menatap Raka dengan mata berkaca-kaca. Jadi, ini Tapak Sewu yang sejati, bukan untuk membunuh, tapi untuk mengampuni, ucapnya lirih, sebelum tubuhnya lenyap bersama hembusan angin pagi. Raka berdiri sendiri di altar puncak Gunung Padang, disinai sinar mentari pertama yang berhasil menembus kabut. Ia telah menyelesaikan warisan yang tak selesai oleh 7 generasi sebelum dirinya. Tapak Sewu kini kembali menjadi cahaya, bukan kutukan. Dan dunia, untuk sementara, damai. Kabut yang dulu menyelimuti puncak Gunung Padang kini telah sirna. Raka menuruni lereng dengan langkah perlahan, tubuhnya lelah namun jiwanya terang. Pisau sukma tergantung diam di pinggangnya, tak lagi bergetar seperti dulu, seolah ia telah menyelesaikan tugas sucinya.
Setiap langkah kaki Raka seperti jejak terakhir dari sebuah perjalanan panjang antara terang dan gelap, antara dendam dan pengampunan. Di belakangnya, angin gunung membawa serta suara leluhur yang kini telah damai di alamnya. Saat Raka tiba di pinggiran Pasar Bojong, mentari pagi telah memandikan los-los dengan cahaya kemasan. Namun yang mengejutkan, suasana pasar benar-benar hening. Tak ada suara pedagang, tak ada langkah kaki pembeli. Ia mempercepat langkah, khawatir sesuatu terjadi. Tapi begitu ia masuk ke lorong utama pasar, suatu pemandangan menyambutnya. Puluhan pedagang, warga, dan anak-anak berjejer di sisi kanan dan kiri, berdiri membungkuk dalam diam. Mata mereka berkaca-kaca. Santi berjalan pelan dari ujung lorong, membawa sebuah ikat kepala merah yang persis seperti milik Raka. Ia menatap pria itu dengan mata lembut yang basah. "Kau pulang?" katanya pelan. Raka mengangguk. "Dan semuanya telah selesai," jawabnya. Ia memeluk Santi, pelukan yang tak sekadar menandakan akhir perjuangan, tapi juga awal kehidupan baru. Pelan-pelan, warga mulai bertepuk tangan. Tak ada sorak-sorai keras, hanya tepuk tangan tenang, penuh penghormatan. Mbah Karso muncul dari balik kios dengan tongkat di tangan. "Kau bukan hanya pewaris Tapak Sewu, Raka. Kau telah menjadikannya hidup kembali, dengan cahaya." Ia menyerahkan sebuah buku tua, yang sampulnya kini bersih dari debu dan noda darah. "Ini kitab aslinya. Sudah waktunya Tapak Sewu disimpan sebagai ilmu kebaikan, bukan sebagai senjata warisan dendam." Raka menerimanya dengan takzim, lalu bersimpuh di hadapan gurunya. "Saya hanya menjalankan takdir, Mbah. Tapi saya berjanji, darah saya tidak akan lagi jadi luka untuk siapapun." Sejak hari itu, Pasar Bojong berubah. Bukan karena hilangnya preman atau ancaman, tapi karena hadirnya rasa percaya baru di antara sesama. Lapak-lapak diperbaiki bersama, anak-anak mulai belajar silat dari Raka bukan untuk bertarung, tapi untuk membangun keberanian dan kesadaran. Santi membuka kedai teh kecil di sudut pasar, tempat di mana setiap pagi, cerita baru dimulai dengan senyum. Tapi di suatu malam, saat pasar telah lengang dan bulan purnama menggantung tinggi, Raka duduk sendiri di beranda kedai Santi. Ia memandangi langit dan memejamkan mata. Di sana, ia mendengar suara-suara gaib yang kini bukan lagi tangisan atau jeritan, melainkan bisikan damai. Ia tahu, selama dunia masih ada, cahaya dan gelap akan terus bergantian. Tapi selama Tapak Sewu berada di tangan yang tepat, dunia takkan kehilangan arah. Raka membuka kitab tua di pangkuannya, menulis satu kalimat terakhir di lembar kosong paling akhir. "Aku bukan Tapak Sewu. Aku hanya manusia biasa yang memilih untuk tidak membalas luka dengan luka." Waktu berlalu perlahan di Pasar Bojong. Di tengah kesibukan harian, lapak-lapak mulai berwarna kembali. Tapi di balik rutinitas itu, sebuah sudut pasar kini menjadi tempat paling ramai saban sore, lapangan kecil di belakang kedai teh Santi, tempat Raka mengajar anak-anak muda silat Tapak Sewu. Namun ajarannya berbeda, tak ada pukulan mematikan, tak ada teriakan murka. Yang diajarkan Raka hanyalah gerak, napas, dan makna. "Kalian bukan belajar untuk berkelahi," katanya suatu sore, "kalian belajar untuk mengenali siapa diri kalian saat marah dan bagaimana memilih untuk tidak menjadi hewan." Di antara para murid itu, ada satu anak lelaki kurus berambut cepak bernama Rega, yang menonjol karena gerakannya cepat dan nalurinya tajam. Namun ia juga keras kepala dan sering terbakar amarah. Suatu hari, Rega hampir memukul temannya hanya karena tersinggung dalam latihan. Raka segera menghentikannya. "Kalau kau gunakan gerakan Tapak Sewu untuk membalas sakit hati, maka kamu bukan muridku," ucapnya tajam. Rega tertunduk, tapi di matanya ada gejolak batin yang belum selesai. Santi yang melihat itu hanya bisa memandang Raka dengan cemas. Malam harinya, Raka duduk merenung di kedai, menatap kitab tua Tapak Sewu yang kini disimpannya dalam peti besi. Ia merasa resah, sebab akhir-akhir ini, kadang ia merasa ada sesuatu yang masih belum selesai. Dan saat ia membuka halaman terakhir kitab itu, tiba-tiba muncul lembar tipis tersembunyi yang baru terasa saat jari-jarinya menyentuh bagian punggungnya. Di sana tertulis dalam aksara Jawa kuno, "Satu tapak terakhir tidak diwariskan. Hanya akan muncul saat pewaris menghadapi murid yang menolak menjadi cahaya." Hati Raka mencelos. Apakah maksudnya, ancaman bukan datang dari luar, tapi dari dalam? Dari muridnya sendiri. Malam itu juga, Raka memandang ke arah langit yang mulai gelap. Ia mulai merasakan getaran aneh dari bumi.
Seperti dulu saat Ki Darga bangkit. Tapi kali ini, lebih sunyi, lebih dalam, seolah berasal dari lubuk hati manusia yang tak mau diselamatkan. Ia berbisik pelan, jangan-jangan, perjalanan ini belum usai. Sementara itu, Rega duduk sendirian di bawah pohon beringin tua dekat sungai kecil belakang pasar. Ia menggenggam batu, memandang air yang mengalir tenang, namun pikirannya penuh badai. Sejak kecil ia dibesarkan dalam kemarahan, ayahnya preman, ibunya pergi, dan dunia tak pernah memberinya alasan untuk percaya pada kedamaian. Kalau kekuatan bisa membalas semua ini, kenapa harus menahan? Bisiknya, di dadanya, kemarahan menyimpan bara yang nyaris tak bisa dipadamkan. Esoknya, Rega datang latihan seperti biasa, tapi tatapannya berbeda. Diam-diam, ia mencuri lembaran fotokopi jurus tapak kelima dari buku latihan Raka. Ia mulai berlatih sendiri di malam hari, tanpa bimbingan, tanpa paham makna. Ia ingin kuat, bukan untuk melindungi, tapi untuk membuktikan bahwa ia bisa menguasai sesuatu yang ditakuti orang lain. Dan pada malam keempat, saat tubuhnya diliputi keringat dan cahaya samar, ia berhasil mengaktifkan bayangan tapak, namun warnanya hitam kelam. Di kejauhan, Raka terbangun dengan napas tersengal. Di tubuhnya, pisau sukma kembali bergetar, tapi bukan karena bahaya dari luar. Ada sesuatu yang baru, sesuatu yang mirip dengan Ki Darga, namun lahir dari hati yang merasa tak pernah dipeluk dunia. Rega, jangan ikuti jalan yang sama, gumam Raka dengan wajah muram. Malam itu, langit bojong seakan mengandung petir. Angin bertiup tak beraturan, membawa hawa gelisah yang menyesak dada siapapun yang peka. Di tengah lapangan latihan, Rega berdiri seorang diri. Tubuhnya mengejang dalam kuda-kuda rendah, mata terpejam, napas memburu. Di sekelilingnya, tanah merekah halus, dan bayangan hitam pekat menyebar dari telapak kakinya, bukan tapak terang seperti Raka, melainkan tapak gelap, versi menyimpang dari ajian tapak sewu yang muncul dari niat penuh dendam. Ia telah membuka gerbang kekuatan yang seharusnya terkunci oleh kasih. Dari balik pepohonan, Raka menyaksikan dengan mata berat. Ia tahu waktunya telah tiba. Tanpa suara, ia melangkah ke tengah lapangan, berdiri di depan Rega. Sudah cukup, ucapnya pelan. Rega membuka mata. Mata itu kini tak sama. Ada luka, marah, dan kehampaan. Kenapa kau menghentikanku? Bukankah kau juga belajar ajian ini untuk membela yang tak berdaya? Raka menghela napas. Aku belajar untuk menyembuhkan, tapi kau sedang belajar untuk menyakiti dunia yang belum sempat memelukmu. Rega menggeram, lalu menyerang. Bayangan hitam menyambar cepat, menyilang seperti cakar. Raka menghindar dengan tenang, menggunakan tapak sunyi. Tapi tiap serangan Rega semakin ganas. Ia tak lagi mengingat pelajaran, hanya keinginan untuk diakui, untuk menaklukkan gurunya sendiri. Sekali tebasan hampir menyentuh dada Raka, tapi pria itu hanya menahan dengan dua jari, lalu mendorong pelan. Rega terpental mundur, tapi bangkit lagi. Kau takut aku akan lebih kuat darimu? Teriaknya. Tidak, Rega, jawab Raka tenang. Aku takut kau akan kehilangan dirimu sendiri. Dan dengan itu, Raka membuka tapak ke-9, tapak bayangan jiwa. Satu gerakan lembut membuat tanah di bawah mereka bergemuruh. Dari tubuh Raka, muncul bayangan-bayangan para leluhur tapak sewu, bukan sebagai sosok menyeramkan, tapi sebagai cahaya-cahaya lembut yang menyentuh tubuh Rega satu persatu. Gerakan itu tidak memukul, tidak melukai. Ia menyentuh, dan menenangkan. Rega gemetar, serangan demi serangan yang ia lancarkan memantul tanpa kekerasan. Dan di tengah lapangan, ia akhirnya roboh. Bukan karena kalah, tapi karena jiwanya retak oleh luka lama yang selama ini ia tekan. Ia menangis keras, sesenggukan seperti anak kecil yang tersesat dan baru menemukan jalan pulang. Raka mendekat, lalu berlutut dan memeluk muridnya. Maafkan aku, karena terlalu cepat menganggap kau kuat, tanpa sempat mengobati lukamu. Pagi menyapa dengan cahaya emas. Pasar Bojong kembali ramai, dan di belakang kedai Teh Santi, Rega duduk di bawah pohon, menyalin ajaran tapak sewu dengan tinta sendiri. Bukan untuk menguasai, tapi untuk mengerti. Di sisinya, Raka mengawasi sambil tersenyum. Ia tahu, warisan sejati bukan pada jurus, bukan pula pada kekuatan, tapi pada keberanian untuk menuntun tangan yang tersesat, kembali ke cahaya. Dan di dalam kitab tua tapak sewu, di bawah tulisan terakhir yang dulu Raka ukir, kini tertera satu kalimat baru yang ditulis oleh Rega. Yang sesat bukan kakinya, tapi hatinya.
Dan Tapak Sewu menuntun keduanya untuk kembali.